Assalamualaikum anak-anak hebat. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar cerita inspiratif. Materi yang akan kita pelajari adalah menyimpulkan informasi cerita inspiratif dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi. Yang kedua, menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif. Dari tujuan pembelajaran yang barusan Ibu paparkan, apakah di antara kalian pernah menonton, mendengar, atau membaca teks cerita yang membuat kalian terinspiratif? Kalau pernah, perasaan apa saja yang kalian rasakan? Baiklah anak-anak hebat, sebelum kita mengetahui apa itu cerita inspiratif, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan simak dengan baik. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau Ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya Ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya Ibu? Kalau Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Ada yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya Ibu sudah bilang, Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Maaf Kak, terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kok! Bu, begini Bu. Mentong kau Kayla, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya Bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, Ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kayla, Dik. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum Bu. Maaf Kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya Ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat miseng. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat Bu, tapi kenapa saya tetap dihukum? Kok enggak masuk tuh kemarin?
sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok ndak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan Kak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggal mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu, tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh Kak jadi insinyur, tidak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempari Kak. Lemparkan Mak, lempar Mi, lempar Mi, lempar. Saya kira Bu kita menghukum Kak, hukum Mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anak. Bagaimana? Sudah bisa disimak tayangan kisah inspiratif tersebut. Nah, disitulah kita bisa memahami apa itu cerita teks inspiratif. Pengertian cerita inspiratif adalah cerita yang menginspirasi seseorang untuk berbuat baik, lebih peduli, dan lebih berempati kepada orang lain. Untuk mengetahui sebuah teks cerita termasuk ke dalam teks cerita inspiratif, kalian harus mengetahui dulu ciri-ciri teks inspiratif. Yang pertama, judul menarik. Yang kedua, dapat memotivasi ke hal yang lebih baik. Ketiga, banyak diambil dari kisah nyata. Keempat, alur atau bentuk cerita sedang. Yang kelima, bersifat naratif. Dan yang terakhir, ada tokoh. Nah, itulah ciri-ciri teks cerita inspiratif sebagai pedoman kalian untuk menentukan sebuah teks cerita inspiratif atau bukan. Untuk selanjutnya kita akan mengidentifikasi isi dari teks inspiratif. Isi dari teks cerita inspiratif ada 4. 1. Simpati, 2. Kepedulian, 3. Empati, 4. Perasaan pribadi. Selanjutnya bagaimana cara menyimpulkan teks cerita inspiratif? Langkah pertama, bacalah dengan cermat teks cerita inspiratif tersebut. Kedua, pahami isi dan unsur-unsur teks cerita inspiratif tersebut. Ketiga, tentukan garis besar atau inti cerita tersebut. Terakhir, tentukan nilai-nilai pelajaran yang dapat dipetik sebagai simpulan cerita tersebut. Itulah langkah menyimpulkan teks cerita inspiratif.